إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, disebutkan oleh beliau bahwasanya di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari syamatatul a'da, yaitu bergembiranya musuh-musuh Islam atas apa yang menimpa kaum muslimin berupa musibah ataupun hal-hal yang tidak disukai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan mereka tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkandung dalam doa yang mulia tersebut permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan penjagaannya kepada kita semua. Karena seseorang tatkala senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah dia akan selamat dari segala musibah ataupun kejelekan. Ketika dia selamat dari kejelekan, ketahuilah maka tidak ada celah lagi bagi mereka musuh-musuh Islam untuk dapat bergembira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah di antara perkara-perkara yang dapat membuat gembira musuh-musuh Islam adalah fitnah, saling mencela di tengah-tengah kaum muslimin, permusuhan, tuduh menuduh dan lain sebagainya. Tentunya permasalahan ini sangat berbeda dengan permasalahan ingkarul munkar dan juga tahzir, karena kalau itu disyariatkan dalam Islam dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Adapun celaan, saling mencela, tuduh menuduh dengan tanpa bukti, permusuhan dengan tanpa alasan yang syar'i, itulah yang merupakan fitnah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, yang membuat celah untuk bergembiranya musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semua dalam banyak hadis-hadisnya tentang fitnah yang dahsyat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan saling mencela sesama kaum muslimin merupakan perbuatan kefasikan. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuq." Mencela seorang muslim merupakan perbuatan kefasikan. Dan tidak ada yang bisa meremehkan label kefasikan ini, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan urutan kefasikan adalah urutan menjelang kekufuran di atas kemaksiatan yang lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'isyan." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memberikan ancaman kepada orang yang mencela saudaranya sesama muslim dengan akan berbaliknya celaan tersebut kepada dirinya. Disebutkan dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi kalimatuh in lam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seseorang mencela orang lain dengan kefasikan ataupun kekufuran padahal sifat tersebut tidak ada pada mereka. Ketahuilah, celaan tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita semua bahwasanya dua orang yang saling mencela merupakan dua syaitan yang saling melemparkan ucapan jelek dan tidak segan-segan untuk berbuat dusta. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu, perawi hadis tersebut, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membalas celaan orang yang mencela dalam keadaan mendesak. Beliau mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yasubbuni." Beliau minta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa membalas celaan mereka ketika dia mendesak. Padahal membalas diperbolehkan dalam Islam selama itu masih setimpal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laman intasara ba'da dhulmihi fa ulaika ma 'alaihim min sabil." Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berubah dalam menjuluki mereka. Al-mustabbani syaitanan yatahataran wa yatakadzaban. Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap tidak menyarankan kepadanya untuk membalas. Ketahuilah, dua orang yang saling mencela merupakan dua syaitan, yatahataran, saling melemparkan ucapan buruk, wa yatakadzaban, dan mereka tidak segan-segan untuk berbuat dusta. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka dengan syaitan karena memang ketika dua orang saling mencela ada syaitan di situ. Syaitan hadir di tengah-tengah mereka, mendorong mereka untuk terus-menerus dalam perbuatannya tersebut hingga pada akhirnya mereka terjatuh dalam perbuatan dosa yang lebih besar dan terus hingga terjatuh pada dosa yang lebih besar lagi. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjuluki mereka dengan syaitan. Al-mustabban syaitanan yatahatarani wa yatakadzaban. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiyah wa nastaghfiruhu subhanahu wa ta'ala wa natubu ilayhi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Di samping Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk minta perlindungan kepadanya Subhanahu wa taala dari segala macam kejelekan, dari syamatatul a'da. Di samping itu semua Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam takdirnya bahwasanya musibah, gangguan dan lain sebagainya pasti terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Namun orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala menyikapinya dengan keimanan dan juga penuh dengan kesabaran. Menyikapi hal tersebut sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka memaafkan, tidak membalas celaan orang yang mencela, bahkan mereka mendoakan kebaikan untuk orang yang memberikan gangguan kepada mereka. Diriwayatkan bahwasanya salah seorang nabi alaihi salatu wassalam dipukuli oleh kaumnya sendiri hingga berdarah. Kemudian
beliau mengusap darahnya dari wajahnya sembari mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sungguh mereka dalam keadaan tidak mengerti. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, maka dengan ini semua akan sempurna keadaan seorang mukmin. Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair." Sungguh mengherankan keadaan seorang mukmin. Semua urusannya adalah hal-hal yang baik. In asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Ketika mereka mendapatkan kesusahan dan kejelekan, mereka akan bersabar dan itu baik untuknya. Wa in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah. Ketika mereka mendapatkan hal-hal yang baik, mereka akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik untuknya. Dengan ini akan baik semua keadaan seorang mukmin. Tidak ada lagi celah bagi musuh-musuh Islam untuk bergembira karena melihat keadaan kaum mukminin tersebut. Bahkan yang terjadi adalah tampak pada mereka permusuhan yang sangat terhadap kaum muslimin, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 118. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Sungguh telah tampak kebencian mereka terhadap kaum muslimin melalui lisan-lisan mereka, dan ketahuilah apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka sungguh lebih besar lagi. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Biarkanlah mereka dalam keadaan yang seperti itu. Biarkanlah mereka mati dengan menyimpan rasa marah yang sangat besar, tidak bisa bergembira dengan melihat keadaan kaum mukminin. Qul mutu bighaizikum. Biarkanlah mereka dalam keadaan seperti itu. Jangan berikan celah sedikit pun untuk bergembira, untuk mereka bergembira. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat dan juga penjagaannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan dan juga husnul khatimah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Aqimis shalah.